Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita kok kayak mau pengajian ya? Santai aja Mas. Kita kali ini tema pembicaraan kita adalah masalah klub bulu tangkis Warriors. Dan tamu kita adalah Mas Gangsa dan Mas Rangga. Jadi di Kecamatan Sambi ini ada klub bulu tangkis ya. Nah, itu mulai dari kapan itu? Siapa yang jawab duluan? Saya aja dulu ya. Mulai kapan itu? Jadi klub bulu tangkis Warrior Badminton Club ini pertama kali berdiri sejak tahun 2014, Mas. 2014. Berarti Kemudian sudah berapa tahun dari sekarang ya? 6 tahun ya berarti 6 ya. tahun. Udah lama sekali. Oke. Terus waktu itu gimana kok iso berdiri gitu? Nah, ini ada cerita lucu sih Mas. Wih. Dari klub Itu ini apa Mas. hubungannya badminton kalau cerita lucu? Maksudnya sejarah terbentuknya klub ini gimana? dari namanya pun ada cerita lucu Mas. Jadi dulu itu klub ini hanya belum banyak anggotanya, itu baru beberapa. Terus akhirnya saling berkumpul, terus ayo kita ngadain klub gitu. Terus namanya apa gitu, bingung Mas gitu kan. Akhirnya ada yang usul itu apa ya namanya, long cuk gitu, ada unik-unik, ngelong dan ngecuk Mas. Jadi long itu kalau dari badminton itu lob, cuk itu bola pendek gitu. Ada yang unik-unik gitu. Nah, terus akhirnya kita kesepakati namanya itu Warrior. Nah, kenapa kok Warrior? Itu sebenarnya itu terinspirasi dari film di SCTV itu loh Mas. Anak jalanan itu kan ada klub kan ada klub yang jahat itu ya, namanya apa itu. Terus ada yang klub yang bagus itu kan namanya Warrior. Nah, itu wah kok bagus itu. Akhirnya dipakai lah gitu. Wah, itu Warrior Badminton Club gitu sejarahnya. Kegiatannya apa aja nih Rangga? Kegiatannya yang pertama pasti olahraga. Bulu tangkis ya. Bukan sepak bola ya. Bukan. Olahraga bulu tangkis. Yang kedua pasti silaturahmi pada keluarga. Datangi keluarga. Semua ya, keluarga. Pasti keluarga Warrior itu semua kenal. Sambil baik istrinya, Iya, istrinya, anaknya pasti semua kenal. Terus warga itu mana yang cantik gitu. Kebetulan nggak ada yang cewek. Terus Jangan-jangan kamu mau sukanya sama cowok. Terus kegiatan kalau ada yang sakit kita juga sakit. Ya. Enggak lah. Jenguk sakit. Banyak ada big Sisi positifnya. ada sosial juga Mas. Kita juga sering ada Bakti baksos. sosial. Apa itu boxosnya? Baksosnya dulu pernah itu kita galang dana juga dulu waktu ada yang gitu. Terus yang Di jalan-jalan gitu. enggak, Terus kita gimana? anggota aja yang mau berbagi gitu. Terus kalau Sugih berarti. ya enggak kan yang Ada penting khasnya, kita memberikan semampu kita gitu, enggak harus kita Tapi kaya. mampu. Seikhlasnya. Jadi mampunya ikhlas itu ya. Iya, kan ya. Terus Ada lagi juga itu ya enggak apa? Kita ada studi tour gitu, rutin Mas. tidur. Berapa kali sekali? Pernah paling banyak itu 1 tahun 2 kali. Pantesan udah ngeliatin bis mulu kan. Ya, itu yang utama itu refreshing Mas ya kan. Mensana in comparisano. Jadi ini klub refreshing klub badminton. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Terus di awal berdirinya itu berapa anggotanya? Dulu tuh hanya sekitar 15 orang Mas. Kalau sekarang ya Sekarang udah 30-an. 30-an. Sekecamatan. Berbeda, ada berbagai yang kecamatan. beberapa yang berbeda kecamatan, tapi tetap menginduknya ke Kecamatan Sambi karena di bawah naungan Kecamatan Sambi. Rangga mulai kapan masuk? Saya masuk tahun 2015. Saat 2015. itu, ya, saat itu dari latihan pagi pindah ke jam malam. Jadwal malam. Umurmu berapa sekarang? Saya 24. Masih kuliah sekolah? Sudah kerja. Kalau dia ngerjain. Iya, ngejain dia. Kerja di mana? Di SMA 1 Nogosari. SMA 1. Ya. Oh, bagian apa? Kebetulan guru. Wih, Pak Guru ya. Guru olahraga juga Ini Mas. guru semua ya sebenarnya. Ya, ini nyambung. Hobinya badminton, guru olahraga. Kalau saya guru SLB.
Hubungannya gimana? Ya hobi. Oke. Jadi digunakan untuk apa ini klubnya ini? Mungkin tambah pengalaman apa karena mungkin menyalurkan hobi atau mungkin dari untuk trial ngajar? Gimana yang benar yang mana? Atau bukan dulu. semua? Yang pertama pasti menyalurkan hobi dulu. Hobi terus saling bertemu, silaturahmi, bercanda sana sini kan jadi senang hatinya, senang silaturahmi, kenal satu sama lain, jadi kenal, jadi satu. Terus juga bisa menyalurkan kebakat-bakat ke anak-anak usia dini. Jadi program di Warrior Badminton Club itu juga kemarin sempat ya Mas, kita juga ada program untuk membina bibit-bibit yang usia dini di Kecamatan Sambi. Kita udah membuka Warrior Badminton klubnya itu di tingkat usia dini. Jadi kita juga buka pelatihan lah intinya gitu. Usia dini itu berapa? Ya dari umur 5 sampai usia sebelum SMP. Tapi banyak juga yang mau. Banyak. Dulu banyak. Juga. Awalnya tuh malah kita buka gratis ya. Gratis pertama dulu Gratis. Wah, akhirnya tuh hampir puluhan yang daftar. Kita kewalahan kan karena gor yang buat kita latihan setiap hari itu kan hanya satu lapangan. Akhirnya kan ya sebenarnya kita tapi pakai raket juga. Ya pakai raket. Raket senar ya. Bukan raket nyamuk. Kayu kan ya. Bukan itu. Karena kewalahan kan juga kita juga terbatas pelatihnya juga. Akhirnya kita seleksi tuh bayar dulu. Awalnya gratis itu meludak, setelah kita ya gini kalau free kan nanti terlalu banyak, akhirnya kita kasih ya minimal SPP gitu yang berapa dulu. Itu dulu murah banget ya. Itu murah. Dulu itu setiap bulannya 20.000 satu anak. Digunakan untuk apa itu? Yang pertama ya untuk sewa gedung, bayar ya. Kedua ya peralatan. Dulu sebelumnya yang pas gratis itu shuttlecocknya dari mana? Kita ambil yang bekas-bekas masih bagus. Beberapa juga beli ada yang memang shuttlecock yang khusus untuk latihan itu ada. Oke. Terus sekarang tinggal berapa anggotanya yang untuk balita? Apa balita ya? Iya. Usia dini. Usia dini ya. Ya kebetulan tahun 2019 pertengahan itu udah Mas vakum sementara ini karena kebetulan kan dulu pelatihnya saya Rangga, sama satu lagi teman saya itu Mas Aprian. Nah ketiganya itu sekarang sudah sibuk, saya sibuk kuliah, terus ini juga udah kerja itu akhirnya klubnya udah yang untuk anak usia dini udah belum dilanjut lagi sampai sekarang gitu. Berarti kalau yang untuk yang ini untuk yang teman-teman masih lanjut, setiap kita kan latihannya setiap seminggu 2 kali. Kalau pas latihan biasa gitu atau gimana prosesnya? Diawali apa gitu? Ya tetap diawali lempar-lemparan dulu. Lempar-lemparan duit. Lempar-lemparan uang. Aja guyu operatore. Ya tetap latihannya kan kita kalau untuk setiap seminggu 2 kalinya itu kan kita latihan sparring, jadi langsung tanding. Sparring itu apa? Sparring itu tanding. Tanding. Langsung tanding. Ada yang nggak ngerti loh. Ngomong kayak gitu terus dijelasin. Bahasanya kan bahasa olahraga ya. Jadi sparring itu ibaratnya tanding. Langsung tanding. Kan ada ya latihan bulu tangkis itu ada yang latihan teknik, latihan fisik. Nah, ada yang latihan sparring. Sparring itu tanding. Dimulai jam berapa biasanya kalau latihan gitu? Kalau dulu pagi. Dulu pagi. Pagi itu hari apa? Minggu pagi. Oh, Minggu pagi. Dulu. Enggak mengganggu pekerjaan. Enggak. Minggu pagi. Terus kenapa pindah malam? Itu karena banyak yang itu saya ceritakan tadi. Kerja. Terus dulu kan kalau kita kan masih kuliah nih, saya Rangga, teman-teman masih banyak yang sekarang kesibukannya kalau pagi ya udah pada punya anak istri. Beberapa anggota itu ada yang udah punya anak istri. Akhirnya kalau pagi ya banyak yang piknik, ada yang nggak bisa lah, akhirnya keberatan semua, akhirnya setuju ya pengajian. Akhirnya setuju lah kita pindah ke malam. Nah kalau malam tenaganya udah habis? Enggak Mas, ya gimana ya, udah terbiasa sih, jadi happy dan kuat aja. Selesai jam berapa biasanya?
paling malam tuh pernah jam 1:30. Terus mendem ya. Jadi tidur di gor. Bawa kasur. Loh, ini sebenarnya badminton apa kemah pramuka. Iya. Bawa kasur. Uniknya ini klub warrior itu udah di situ. Bawa kompor ya. Kalau latihan jadi malam minggu atau minggu malam? Malam Sabtu Mas. Oh, malam Kalau Sabtu. malamnya kan dulu Minggu pagi. 2 minggu sekali. Oh, Malam Sabtu sama malam Sabtu. Itu tapi gedung masih bayar. Masih. Bayarnya berapa emang? Gedung per bulan itu 60.000. murah Mas. Oh, Satu segini land nggak kok cuma mahal satu ya. lapangan. Tapi tercukupi sama klub. Iya kan Tercukupi. kita ada anggaran Ada untuk kas kas. itu ada. Tapi semuanya mau Mau nggak mau ya nggak bisa gabung. saya nggak pernah bayar. Oh gitu dah ya. Oke. Nah, terus ini kalau anggota yang terjauh dari mana sih, Mang? Paling jauh kebetulan sih paling banyak lokal ya. Ya, jauh. Katanya tadi yang luar kecamatan tadi. Paling jauh mana ya? Ya Pak Marianto ya, Mas. itu ngemplak aja Mas. Ngemplak. Oh, Nggak ngemplak. jauh. Ngemplak itu Tapi sama Sabokerto. Sobokerto. Nggak jauh lah ini. Nggak jauh. Masih Beda terjangkau kecamatan. kalau dia di sana ndak ada atau memang kan di sini memang regeng atau gimana? Mungkin karena di sini kekeluargaan lebih bagus, Mas. Lebih senang. Di sana nggak punya keluarga mungkin. Bisa. bisa jadi. Jadi keluarga. Dan kebetulan ya di klub kami kan memang awalnya itu kita menjaring yang memang kan levelnya itu loh Mas, mainnya kan kelas-kelasan, ada kelas bagus, kelas menengah, kelas bawah. Nah untuk yang menengah ke atas itu biasanya masuk ke klub kita gitu. Kalau latihan bisa sampai berapa set gitu? Dari sore malam ya, jam 7-an gitu. Habis sisa. Habis sisa jam 8. Sampai berapa set? Berapa ya? Setiap pasangan mungkin bisa 2-3 kali kan kalau satu lapangan gitu. Nah, terus kegiatan yang sudah dilaksanakan selain tadi ada nggak yang tanding dengan klub lain? Wow, sering Mas. Sering. Ya itu sparring tadi, Mas. Kan ada yang sparring intern. Sparring intern itu ya dengan teman sendiri. Terus ada yang sparring dengan klub lain. Bahkan juga salah satu kegiatan dari Warrior Badminton Club ini kita juga rutin mengadakan turnamen, Mas. Mengadakan dan ikut juga. Dan juga yang pernah diikuti apa aja? Banyak Mas. Banyak, Mas. Kita kan kalau sebelum wabah corona ini kan rutin ada tarkam itu bahasanya apa ya? Tarkam itu tanding antar kampung. Bukan kampung sih ya, tingkatnya antar kecamatan gitu. Tarcam. Iya, bisa disebut tarcam. Tapi biasanya disebut tarkam karena lingkupnya enggak nasional gitu. Tarling aja. Tarweh keliling. Ini acara apa sih? Bahas aja. Bahas klub yang Klub yang luar biasa. berbagai macam. Terus prestasi yang pernah diperoleh apa? Beda dari banyak sih Mas, sudah banyak. Dari Mas Rangga sendiri apa aja Mas Rangga bisa disebutkan? Pertama dulu pertama kali itu saya juara itu di Banga Open. Banga Open ya. Banga Open. Musuhnya muridnya. Waktu itu masih kuliah. Kuliah. Jadi adik tingkatnya gitu. Pantesan menang. bisa. Ya adik dia kali. Bisa. Dicepesi terus. Nah, Open kedua di Ngemplak di Tanjung Sari namanya, Tanjung Sari Open. Itu kalau ada event-event kayak gitu memang dikabari gitu. Diundang. Oh, diundang. Terus mana lagi? Apalagi? Di Simo Open juga. Terus di Sumber juga banyak. Rata-rata kalau ngadakan kayak gitu itu biasanya per apa gitu? Ya itu antar kecamatan Mas. Jadi Per apa maksudnya 3 bulan sekali atau gimana gitu? oh enggak tergantung. 17-an. Tapi kebetulan Hari lahir Pancasila. ya paling banyak kalau ada momen-momen seperti itu. Kalau ada hari apalah, biasanya hari kemerdekaan 17 Agustus itu per daerah kadang keseringan terlalu semua, banyak gitu. Jadi bulan Agustus itu mungkin apa nggak gantian? Nah itu biasanya kalau kita di lingkup beberapa kecamatan yang dekat mungkin bisa saling koordinasi. Jadi misal Sambi mengadakan tanggal berapa, tanggal Agustus awal misal gitu toh. Nanti dari kecamatan lain menyesuaikan. Oh ya udah di kita ini apa bulan ini. Tapi persiapannya ya sekitar 5-6 bulan sebelumnya. Jadi udah jadwalnya nggak bakalan tumbuk gitu.
Kalau respon mungkin pemerintah desa gimana? Nah itu kalau pemerintah desa kebetulan sih Kalau desa bagus, desa dari desa ya. tapi Maksudnya bagusnya itu gimana? Kalau Ngasih uang tahu- 1 kali latihan kasih 1 udah miliar. pernah. Oh, belum pernah kalau belum pernah. Itu waktu warrior turnamen yang terakhir dari dari kelurahan kasih dana juga. ya Dari kelurahan tapi kelurahan. itu nggih, ya cuma itu sih. Tapi kalau untuk dalam hal pembinaan anak usia dini dulu kita belum mendapatkan perhatian sih Mas. Jadi ya itu kekurangannya memang di situ, karena padahal itu kita juga binanya kan warganya kan gitu. Tapi belum. Saat pandemi apa yang dilakukan? Kalau sebelum ada new normal ini sih kita tetap ya, kalau di luar kecamatan kita enggak boleh main di gor kita itu. Oh, berarti ya. jadi hanya dipakai untuk tempat sendiri. Tempat sendiri. Waktu Itu. Latihannya pakai masker. Oh, pingsan pakai nanti. Pakai APD gitu. Enggak jadi badminton. jadi pingsan semua. Terus kalau rencananya di new normal gimana? Kalau kita tetap ya di gor kami itu juga sudah disediakan tempat cuci tangan. Kita juga saling paham lah, mengurangi bersentuhan seperti itu. Kayak kan kita sering Salaman. apa ya Pelukan. enggak lah. Enggak, ya. Ini kali. Enggak ada letabis. Jadi Kurang. memang tetap terjaga ya. Masih. Tetap Emangnya kalau pas latihan kayak gitu sampai berapa banyak sih yang datang? Atau semua klub memang bisa datang rata-rata? enggak sih dulu. Biasa kalau dari klub yang lain 1-2 orang sih Mas datang. Hmm. Yang Makanya- biasanya yang kenal. Oh, pantasan tadi itu terus sampai 2-3 set gitu bisa tuntas gitu ya. pasti kan. Kalau misalnya pas lagi latihan gitu, terus yang lainnya pada ngapain? Ya. Yang bisa. Gantian nunggu. Bodoh, enggak. Nunggu satu Oh, nunggu. giliran ya sambil surat-surat gitu kan. Sambil surat-surat Gitu. gitu. Ya kekurangannya kalau di kita itu memang karena Tidak punya terbatasnya. kelebihan. Ya banyak kelebihannya itu. Anu itu loh Mas, lapangannya itu cuma satu. Satu. Jadi Ya bisa saya bangunkan. siap. Siap. Bangun. Karena lapangannya cuma satu, jadi ya kita harus sabar menanti gitulah. Kadang ya ada yang beraktivitas saling berdiskusi, ada yang membahas tentang program-program. Kalau misal kita mau ada event biasanya gitu. Kalau Berarti sebenarnya di klub itu juga ada pelajaran satu lagi. apa Mas? Sabar itu. Nah, benar. Betul. Sabar. Oke. Nah, kalau pas latihan biasanya yang dipersiapkan apa? Yang persiapkan alat ini. Alat. Semua punya anggotanya ya. Ya punya, kalau nggak punya nggak bisa Dan berarti. saya nggak tahu. Itu pemirsa juga nggak tahu. Oke. Jadi gini Mas, kalau badminton itu berbeda dengan olahraga yang lain. Kalau mungkin olahraga kayak sepak bola dia pakai cukup sepatu, pakai badan sehat dia bisa. Tapi kalau Berkali-kali. badminton itu memang alat utama lah, itu raket yang perlu dibawa dan Sepatu juga. sepatu. Ya sepatu benar. Ada yang nggak pakai sepatu cekereng, Ya, iya ada. Ya ada. tapi tidak bahaya. Bahaya Mas, Bahaya, karena ya, kan karena- kaki itu kan harus ada Alas ya. alasnya, Alasnya. karena kalau terlalu kan itu bukan tanah Mas. Kalau tanah kena alas, tanpa alas kan sehat-sehat aja. Tapi nggak ada yang nyebarin paku. Nah itu ada limbat, tapi nanti yang badminton Mas. Oke. Nah, kalau ada yang bergabung gimana caranya? Jadi dari kita kan sistemnya bukan apa ya, enggak ibaratnya Hak aku. klub yang harus ada yang Close, masuk, iya. ada yang keluar, itu enggak. Kita kan sistemnya keluarga. Ya kalau ada Yang beberapa yang menyarankan Suka bulu tangkis dulu ya. suka bulu tangkis, Mas, kita Kalau juga- suka yang main, itu nanti beda. Beda lagi gitu. kamu nggak ada yang tergila-gila sama kamu gitu ya? Banyak ini Mas, cowok semua tapi. Mic-nya tutup dulu. Terus apa tadi, alat ya? Alat peralatan itu kena. Terus kita juga menghimbau setiap
setiap teman-teman yang mau main ya harus lihat kondisi. Kalau kondisi belum tidak fit, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya jangan badminton dulu, lebih baik istirahat gitu. Karena banyak loh Mas meninggal karena badminton karena kondisinya. Aduh Jun. Karena kondisi fisiknya tidak fit tapi dinekat, terlalu dipaksa. Kalau di Kecamatan Sambi atau ini tingkatnya kecamatan kan ini ada nggak sih mungkin tempat yang lain gitu untuk latihan gitu? Ya ada Mas tempat, tapi ibaratnya base campnya kita itu di GOR KPN Sambi namanya. Uangnya masuk kas ya? Ya. Untuk kegiatan-kegiatan gitu. Terus rata-rata yang sudah keluar dari klub ada ya? Ada. Kenapa ada. Biasanya? Enggak. Yang pertama ya kemarin kan ada dari Simo ya. Mungkin kejauhan di Simo sendiri juga bikin ada gedung klub sendiri terusan ya. Ada klub akhirnya dia gabung di Simo. Oke. Ada yang pindah rumah juga ada. Karena dulu domisilinya di Sambi, badminton akhirnya pindah rumah. Ya kayak gitu sih Mas keluarnya. Loh, tapi tiap hari pulang sini kan? Yang Rumahnya mana? Oh sini, pulang sini ya. Perjalanan bisa berapa lama? Deket. Deket loh. Katanya Nogosari. Iya itu ngajarnya di Nogosari Mas. Tapi rumahnya terdomisili di iya, Sambi. maksudnya perjalanan pulang deket ya? Oh deket, di kurang lebih ya 6 kilo. 15 menit kalau naik sepeda motor. Berarti tidak terlalu capek kalau misalnya malamnya harus latihan, maksud saya begitu. Oh iya. Nah kalau kemudian misalnya ada yang mau masuk tidak punya alat gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Ya kalau kayak gitu. Tapi ada nggak? Belum pernah sih. Oh nggak ada. Karena gimana ya? Karena kalau ya kebetulan di klub kami kan udah pada paham ya yang untuk kelas permainannya yang tadi saya jelaskan, ibaratnya kalau tingkat kampung ya udah kelas B sama kelas A lah. Jadi kalau mau main di Warrior itu udah paham harus minimal alat harus sudah punya sendiri. Kalau klub lain kurang tahu ya. Kalau kemudian pernah nggak ada yang nawarin nih sponsori latihan silahkan nanti tanding gitu? Belum ada. Kalau sponsor kalau buat tanding itu belum ada sih Mas. Biasanya sponsor buat kalau ada turnamen gitu. Kita ngadain turnamen ya sponsor. Jadi kalau ada kegiatan itu baru ada sponsor. Maksudnya dalam arti kegiatan yang mendatangkan massa atau yang positif. Kalau yang mulai nawar-nawarin apa gitu belum ada juga. Apa ya? Belum sih Mas. Kita paling yang sering didukung itu kerapnya kalau ada itu kegiatan terutama turnamen. Kalau atribut apa yang dipakai? Kaos yang untuk seragam. Gotong royong juga iuran. Ya dari kita kan ada ya itu kas. Ada seragam. Ada yang punya seragam. Jadi seragam ya gotong royong. Kita juga ada ya budaya sih Mas. Jadi budaya yang mungkin jarang di klub lain lakukan itu, kita tuh sering setiap tahun sekali tuh rutin untuk itu menyembelih kambing dimakan bareng gitu. Iya, kayak kurban tapi momennya kebetulan enggak pas. Anggotanya emang udah berapa semua emang? 32. Oh iya habis ya kalau 31 habis. Biasanya momennya kalau lebaran. Cuman tahun ini aja. Lebaran Idul Fitri bukan yang pandemi jadi ya enggak bisa kumpul untuk kan udah. Oke. Yang paling muda umur berapa ini? Paling muda Lindu SMP kelas 3. Tapi dia tapi bisa ngimbangi juga atau gimana? Ya yang mereka yang masih pemula ya masih menyesuaikan. Nanti ya ibaratnya kita kalau bermain itu harus didampingi sama yang lebih bagus biar menutupi kekurangan yang masih pemula itu. Tapi nanti yang masih muda ini nanti biar segera bisa meningkat permainannya gitu. Jadi sebenarnya kalau bahasa di badminton tuh gendong Mas. Digendong gitu. Oke, selama ini dari keberadaan klub ini apa sedikit banyak sudah memberikan manfaat? Ya alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan kita yang positif itu ya. Sebagai contoh ya di GOR kita itu kan kebetulan
keperawatan merawat gedung itu kan kurang bagus. Jadi sistem perawatannya kan kalau yang di gedung-gedung yang bagus itu kan ada gondola. Berapa? Ada khusus gitu loh yang tukang bersih-bersih, setiap main disapu. Rusak gitu. Kan perhatiannya lebih bagus. Kalau di kami kebetulan kurang habis bagus. main yang bersihin. Di klub kita yang seringnya itu jadi yang membersihkan itu dari yang gol. Kemudian bakso seperti kita bagi takjil setiap Ramadan. Gitu. Ada kegiatannya gitu. Ya, oke. Ya, nampaknya memang klub ini keberadaannya cukup bagus, membawa dampak yang baik untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita doakan aja bisa lebih terasa manfaatnya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, buat semua pemirsa dimanapun berada, khususnya untuk di masa-masa pandemi seperti ini, tetap berolahraga karena olahraga ini salah satu ikhtiar untuk kita terhindar dari virus corona ini. Salam olahraga gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.